menurut saya dari aspek hukum ketatanegaraan, kedudukan Polri di bawah Presiden adalah konstitusional, final, serta tidak bisa lagi diperdebatkan. Dan satu lagi, kedudukannya Polri di bawah Presiden tentu sudah sesuai dengan konsep ideal ketatanegaraan Indonesia. Gitu. Halo guys, ketemu lagi di Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Halo, saya Kongko Hukum. Kali ini saya akan Kongko Hukum dengan pakar hukum tata negara termuda yang telah mendapat rekor muri, yang sudah ratusan kali memberikan keterangan ahli di berbagai instansi, baik pengadilan, Mahkamah Konstitusi maupun PT UN atau yang lainnya. Nah, untuk itu langsung aja kita Kongko Hukum dengan Bang Ruli. Kita sapa Bang Ruli. Halo Bang Ruli. Halo. Apa kabar? Ya, apa kabar? Baik, mantap. Nah, ngomong-ngomong, ini baju kita kok samaan putih-putih begini ya? Ini Bang Ruli adalah kawan lama saya, dan baru kali ini punya kesempatan Kongko Hukum dengan Bang Ruli. Nah, kita mau tanya tentang bagaimana Bang Ruli sebagai pakar hukum tata negara, tentang yang lagi isu-isu yang sedang berkembang tentang Polri di bawah Kemendagri atau kementerian lainnya ya. Nah, itu sudah beberapa hari ini ya, beberapa pekan telah hangat diperbincangkan di media. Nah, kalau menurut Bang Ruli gimana Bang Ruli? Kalau kita melihat pada secara akademis ya, kedudukan Polri itu sebagai alat negara di bawah Presiden itu merupakan gagasan yang fundamental. Kenapa? Karena kalau kita melihat pada konsepsi dasar pembentukan asal mula negara ya, itu kita melihat ada satu doktrin yang namanya fungsi negara. Ya, fungsi negara itu ya dikemukakan oleh Van Vollenhoven, itu ada 4. Itu tokoh hukum sejarah, tokoh hukum adat tuh ya bro ya? Ya, dari Belanda lah. Dari Belanda, dan dia kan telah mengkaji hukum di Indonesia ya? Ya. Oke. Jadi ada 4 fungsi negara. Pertama, Bestur, ya, pemerintahan. Kemudian Rechtling, bagaimana membuat peraturan atau kebijakan. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana fungsi policy, menjaga keamanan ketertiban. Dan terakhir adalah Rechtspraak, bagaimana fungsi menyelesaikan sengketa. Nah, kalau kita melihat fungsi negara tadi, kemudian kita kaitkan dengan dasar pembentukan negara, asal mula negara itu sebetulnya tujuannya sederhana. Iya. Bagaimana negara dan pemerintah itu menjadikan negara itu adalah nahwak perstat. Itu artinya apa tuh? Supaya Kongko Hukum paham juga nih, Bang Ruli. Gini, kita belajar ilmu negara. Iya. Itu sederhana. Ya, kita mempelajari ketatanegaraan, maka fondasi awal kita secara akademis adalah dimulai dari kita mempelajari ilmu negara. Oke. Bagaimana teori-teori dasar dan asas-asas yang bersifat umum tentang adanya suatu negara. Nah, nahwak perstat itu menekankan pada titik pangkal state of nature. Ya, jadi negara penjaga malam. Bagaimana negara itu menjaga ketertiban umum, kemudian keamanan. Kenapa? Karena pada hakikatnya ya, bagaimanapun suasana kehidupan masyarakat itu ya tentram, maka tidak ada yang menjamin tidak adanya suatu ancaman bagi individu satu dengan individu lainnya, bahkan terhadap kelompok masyarakat itu sendiri. Sepanjang itu belum ada negara dan pemerintahan yang menjamin adanya ketertiban umum, kemudian pemeliharaan keamanan dan lain-lainnya. Maka dari itu fungsi negara tadi dikaitkan dengan pendapatnya Van Vollenhoven. Maka dalam keberadaan suatu negara ya, saat ini tentu harus ada yang namanya alat negara. Nah, Indonesia ketika kita merdeka, maka ada satu nilai filosofis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah tanah air. Nah, pengertian itu apa ya Bang Ruli? Itu artinya negara wajib menjaga Dan menjamin bahwa negeri kita ini aman, tertib dari ancaman satu sama lain. Nah, siapa yang menjaga itu semua? Maka ada yang namanya representasi, ya, sistem keamanan dalam negeri, namanya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, itulah yang kita harus jadikan pemahaman secara filosofis dan akademis. Kemudian kita melihat bahwa Undang-Undang Dasar 45 tentunya presiden itu dia sebagai kepala pemerintahan termasuk juga sebagai kepala negara. Ya, ini dua hal yang berbeda ya Bang Ruli ya? Ya, betul. Nah, artinya sebagai alat negara tentu ada kepala negaranya, yaitu presiden. Nah, karena itu di dalam undang-undang kepolisian ya, kedudukan Polri itu tepat di bawah presiden. Dia langsung di bawah presiden karena presiden sebagai kepala negara. Nah, jadi artinya di sini bahwa di dalam kita melihat kebijakan strategisnya Polri, maka ada satu landasan reformasi kita, ya, di mana TAP MPR nomor 7 tahun 2000 mengenai peran kepolisian negara Republik Indonesia itu. Di dalam TAP MPR tersebut, presiden dibantu oleh lembaga kepolisian nasional untuk membuat suatu kebijakan yang bersifat strategis tadi. Nah, artinya apa? Ada Kompolnas. Nah, ini yang kita harus clearkan dulu. Kompolnas ini adalah dalam konteks kelembagaan negara, lembaga membantu presiden. Menteri sama membantu presiden. Jadi kedudukannya Kapolri dengan menteri begini. Menteri adalah pembantu presiden. Kapolri di bawah langsung presiden. Menteri itu jabatannya politis. Kalau Kapolri? Kalau Kapolri dia langsung dari dipilih oleh presiden berdasarkan masukan dari Kompolnas, dan kemudian dia harus dalam masa dinasnya sebagai Kapolri, kan begitu. Nah, jadi masih berdinas. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat pada wacana usulan tadi Gubernur Lemhanas bahwa harus ada satu kementerian khusus, katakanlah yang membuat kebijakan strategis kepolisian. Kalau kita melihat kebijakan strategis kepolisian yang dimaksud tadi itu kan sudah ada di TAP MPR. Nomor 7 tahun 2000, dan itu diselenggarakan oleh Kompolnas, dan Perpresnya Kompolnas itu sudah jelas, ya. Perpres nomor 17 tahun 2011 saat ini bahwa di dalam menyusun dan menetapkan kebijakan strategis itu presiden dibantu oleh Kompolnas. Artinya ini menjadi pedoman di dalam kebijakan teknis kepolisian. Jadi tidak perlu lagi ada pembantu presiden, menteri yang diusulkan langsung membawahi lembaga kepolisian. Karena dalam konteks lembaga negara tadi yang saya sampaikan di awal, lembaga negara itu ada yang namanya auxiliary state organ. Jadi berbentuk komisi negara, dia membantu tugas lembaga utamanya. Jadi kalau kita melihat bahwa supporting system presiden ini dibantu oleh Kompolnas. Jadi Bang Ruli, terkait dengan usulan Polri di bawah kementerian, menurut Bang Ruli itu gimana? Setuju atau gimana Bang Ruli? Saya kira kurang tepat. Kurang tepat. Karena apa? Kepolisian itu alat negara. Jadi dia murni ada dalam sistem alat negara. Nah, karena dia sebagai sistem alat negara, tentunya di dalam komando itu, kalau dalam kita mengisi jabatan menteri yang sifatnya politis, itu akan bisa riskan sekali dan tidak ideal. Jadi kalau jabatan politis memimpin satu sistem institusi yang sifatnya alat negara, maka itu akan sangat riskan sekali. Nah, karena itu yang paling tepat dan ideal adalah dia harus dibawa langsung presiden. Itu sudah tepat ya? Sudah tepat. Dan memang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian ya? Betul. Jadi kita melihat bahwa sejarah ketatanegaraan itu adalah bagian dari perjalanan dari suatu institusi, kelembagaan, dan penyelenggaraan negara. Dan hari ini apa yang sudah terbentuk melalui reformasi, ya, sebagaimana dikuatkan dengan TAP MPR nomor 7 tahun 2000, itu sudah tepat. Artinya sudah ideal, dan seluruh
kajian akademis itu sebetulnya sudah final. Oke. Jadi tidak perlu lagi diperdebatkan, tidak perlu lagi kita dalam konteks mereposisi atau melakukan penataan lembaga institusi kepolisian ya. Karena saat ini menurut saya dari aspek hukum ketatanegaraan, kedudukan Polri di bawah Presiden adalah konstitusional, final, serta tidak bisa lagi diperdebatkan. Dan satu lagi, kedudukannya Polri di bawah Presiden tentu sudah sesuai dengan konsep ideal ketatanegaraan Indonesia gitu. Oke. Menarik memang kalau kita kongko hukum dengan pakar hukum tata negara. Dan kesimpulannya dari Bang Ruli bahwa itu sudah final dan sudah tepat gitu Bang Ruli ya. Ya. Artinya kalau memang hal ini menjadi wacana ya mungkin itu adalah sah-sah saja. Namun juga tentunya perlu kajian-kajian secara hukum tata negara untuk hal itu gitu Bang Ruli ya. Oke, closing statement gimana Bang Ruli? Ya artinya begini, kita harus melihat hubungan antar lembaga negara. Iya. Karena ini akan melihat pada stabilitas ya, hubungan antar lembaga negara ketika ada satu institusi ya kemudian dilakukan satu usulan oleh satu lembaga yang sebetulnya itu masih dalam perdebatan. Iya. Nah ini harus dijaga sekali karena bagaimanapun juga komponen utama alat negara dalam penegakan hukum, kemudian keamanan, pemeliharaan ketertiban umum itu adalah kepolisian yang memiliki fungsi tugas yang bersifat absolut. Jadi itu amanah Undang-Undang Dasar 45 dan kita harus jaga kelembagaan ini ya. Bahwa yang terjadi sampai dengan hari ini menurut saya sudah sangat tepat, sangat ideal sekali sehingga tidak perlu lagi kita melakukan penataan ulang atau reposisi terhadap suatu institusi kepolisian ini, apakah dia di bawah menteri atau sesuai dengan wacananya dari Gubernur Lemhanas. Makasih Bang Ruli kongko hukumnya. Semoga ini menginspirasi atau memberikan hal-hal yang informatif secara hukum. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan apabila ingin bertanya, berkomentar, atau menanggapi, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ingat Bang Ruli. Thank you kongko hukum.